Hai, kembali lagi dalam pembelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi komposisi. Nah, saya telah menyajikan di sini ya, telah menyajikan diagram panah. Nah, di mana nanti diagram panah ini dari fungsi F diteruskan ke fungsi G, ya. Jadi bila kita perhatikan diagram panah ini, ya, kita tuliskan notasinya. Nah, yang pertama fungsi F, bila kita tuliskan notasinya, jadi fungsi F itu bisa kita tuliskan F memetakan X ke Y. Nah ini bisa kita tuliskan Fx sama dengan Y. Nah, lalu apabila kita lihat diagram panah dari fungsi G, bisa kita tuliskan notasinya G, fungsi G memetakan Y kepada Z. Nah, dari notasi ini kita bisa tuliskan rumusnya GY sama dengan Z. Nah, di sini terdapat Y, ya, Fx sama dengan Y atau Y sama dengan Fx, maka bisa kita gantikan Y di sini menjadi Fx. Jadi G Fx sama dengan Z. Ya. Nah, jadi GFX inilah yang disebut fungsi komposisi. Ya, dapat kita tuliskan G komposisi Fx. Ya. Kalau kita lihat di sini, jadi ini fungsi G komposisi F. Nah, di sini G komposisi F, ya, fungsi G komposisi F. Ya, dari awal langsung dia. Jadi dari sini kita dapat melihat, ya, dari diagram panah ini fungsi komposisi G komposisi F, ya. G komposisi F. Jadi ini fungsi yang dari awal langsung dia ke akhir. Nah, tadi kita sudah turunkan rumusnya. Jadi fungsi F memetakan X kepada Y itu Fx sama dengan Y kita tuliskan. Sedangkan fungsi G memetakan Y kepada Z, kita tuliskan GY sama dengan Z, ya. Nah, kita peroleh karena Y kita gantikan atau substitusikan dari Y sama dengan Fx, maka kita gantikan G Fx. Nah, ini sama dengan Z. G Fx inilah yang sama dengan G komposisi F. Jadi G Fx sama dengan G komposisi Fx. Nah, atau kita bisa tuliskan G komposisi Fx itu sama dengan G Fx, ya. Hal ini juga berlaku apabila fungsi di sini, ya, diagram panah ini G dulu baru F dengan cara yang sama, maka kita peroleh F komposisi G X itu sama dengan F Gx. Ya. Nah,
dari sini kita peroleh ya, untuk memahami fungsi komposisi kita peroleh rumus bahwa fungsi G komposisi f x itu sama dengan Gfx, dan fungsi f komposisi Gx itu sama dengan Fgx ya. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah ada definisi dari fungsi komposisi. Nah, kita perhatikan jika f dan g adalah fungsi serta range R itu range dari fungsi f diiriskan dengan domain fungsi g itu bukanlah himpunan kosong, maka terdapat fungsi h dari himpunan bagian domain fungsi f ke himpunan bagian range fungsi g ya, yang disebut fungsi komposisi f dan g. Jadi fungsi h ini disebut fungsi f dan g. Nah, jadi dapat ditulis fungsi h sama dengan g komposisi f ya, fungsi g komposisi fx yang sama juga dengan fungsi g fx ya, ini sama dengan yang ini. Jadi dari definisi ini kita bisa memahami bahwa fungsi komposisi G komposisi F ini dia syaratnya adalah bahwa F dan G-nya adalah fungsi. Lalu syarat yang lainnya yaitu range dari fungsi F diiriskan dengan domain fungsi G itu bukanlah himpunan kosong ya. Jadi dari bahasa definisi ini dapat kita simpulkan ya, dia fungsi komposisinya terdefinisi apabila ya, ini kita simpulkan dia terdefinisi apabila F dan G merupakan fungsi serta ya, dan atau serta range dari fungsi F diiriskan dengan domain dari fungsi G, maka dia bukan himpunan kosong. Nah, jadi inilah dia syarat terdefinisi. Syarat fungsi G komposisi f x terdefinisi. Jadi syarat dari fungsi G komposisi fx terdefinisi adalah apabila fungsi f dan g-nya adalah fungsi dan range dari fungsi f beririsan dengan domain fungsi g itu bukan himpunan kosong ya. Jadi terdapat irisan di sini, maksudnya terdapat irisan dari range fungsi f dengan domain dari fungsi g. Nah, sekarang kita akan belajar melalui contoh. Nah, contoh. Nah, di sini kita akan belajar contoh mengenai ini ya, rumus dari fungsi komposisi itu. Jadi misal ada fungsi f, jadi f ini adalah fungsi x tambah 2, dan terdapat juga fungsi g, gx sama dengan x kuadrat tambah 3x. Nah, di sini yang mau ditanyakan adalah
yang ditanyakan fungsi komposisi G komposisi fx. Nah, ini yang ditanyakan. Sekarang kita akan menjawab. Nah, perhatikan bahwa fungsi G komposisi fx itu, ya, ini dia fungsi G komposisi fx itu sama dengan gfx, ya, sama dengan gfx. Nah, ini dia gfx. Nah, kita memakai rumus ini. Nah, sekarang kita ikuti saja rumus ini. G, jadi fx-nya kita gantikan. Di sini fx diketahui, jadi fx-nya x tambah 2, jadi kita gantikan fx-nya dengan x tambah 2. Nah, kita sudah tahu aturan fungsi. Jadi di sini terdapat gx tambah 2. Jadi fungsi G dengan di sini x tambah 2, ya. Jadi kalau kita ikuti aturan fungsi, maka kita ikuti G-nya. Jadi ini gx-nya kita ikuti dan kita gantikan setiap x di sini dengan x tambah 2. Nah, setiap nanti ada x-nya, ya, ini ada dan ini ada, kita akan gantikan dengan yang di dalam kurung ini. Kita substitusikan dengan x tambah 2. Jadi kita ikuti fungsi G-nya, gantikan x dengan x tambah 2. Jadi x tambah 2 sudah kita gantikan, ya. Di sini terdapat kuadrat ditambah 3. Nah, x ini digantikan dengan x tambah 2. Jadi 3x tambah 2. Nah, kita akan sederhanakan. Nah, x tambah 2 kuadrat ini, ya, berarti x kuadrat ditambah, kita jabarkan, x kuadrat ditambah 4x tambah 4. Ini juga kita jabarkan, ditambah 3 kali x 3x tambah 3 kali 2 itu 6. Nah, sehingga kita lebih sederhanakan, x kuadrat 4x ditambah 3x itu hasilnya 7x ditambah dengan 4 tambah 6 ini sejenis, 4 tambah 6 itu 10. Sehingga kita peroleh, ya, G komposisi fx-nya, G komposisi fx atau fungsi G komposisi fx-nya itu sama dengan x kuadrat tambah 7x tambah 10. Nah, ini contoh yang pertama, ya. Nah, sekarang untuk lebih memahaminya lagi, kita ambil contoh lain. Yang kedua, nah, misal diketahui G komposisi fx ini sama dengan 5x tambah 10. Jadi diketahui ada sebuah fungsi komposisi, yaitu G komposisi fx itu sama dengan 10, ya. Lalu diketahui fungsi fx sama dengan
X tambah 2. Nah, yang ditanya di sini dia fungsi dari G-nya, Gx-nya. Nah, sekarang kita jawab. Nah, kita perhatikan di sini. Di sini terdapat fungsi G komposisi F dan terdapat fungsi F. Ya, tidak masalah ya. Walaupun di sini yang diketahui fungsi komposisinya, tidak masalah untuk mencari fungsi yang lain. Ya, kita tetap menggunakan rumus yang ini. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan G komposisi Fx itu tadi diketahui sama dengan 5x tambah 10. Nah, kita tahu G komposisi Fx ini adalah Gfx. Ya, kita jadikan Gfx sama dengan 5x tambah 10. Nah, di sini diketahui fx itu sama dengan x tambah 2. Jadi fx-nya kita ini bisa gantikan. Nah, menjadi x tambah 2 sama dengan 5x tambah 10. Nah, apabila kita menjumpai fungsi seperti ini, ya, dimana di sini ada g, fungsi gx tambah 2, ada x tambah 2 sini, sementara ditanya adalah fungsi gx, di sini x, maka kita akan membuat pemisalan. Jadi kita misalkan terlebih dahulu, ya, misal yang kita misalkan adalah yang di dalam kurung ini, x tambah 2. Kita misalkan x tambah 2 itu sama dengan A, ya. Nah, dari sini diperoleh x sama dengan, kita pindahkan 2-nya menjadi A kurang 2. Nah, sekarang kita kembali dari gx tambah 2 sama dengan 5x tambah 10. Kita kembali dari sini lagi mengerjakannya dengan menukar atau menggantikan atau mensubstitusikan pemisalan ini. Jadi G, nah, x tambah 2 ini itu kita gantikan dengan A, ya. X tambah 2 sama dengan A di sini tadi. Jadi GA, ya, sama dengan 5x, x kita gantikan dengan A kurang 2, jadi 5. Nah, kita gantikan x nya dengan A kurang 2, A kurang 2 ditambah 10. Nah, dari sini kita peroleh GA sama dengan, kita jabarkan, ya, 5 kali A itu 5A, 5 kali negatif 2 negatif 10 ditambah dengan 10. Maka GA nya diperoleh, ya, 5A. Ya, negatif 10 ditambah 10 itu habis, jadi tinggal 5A. Nah, sekarang kita tinggal gantikan aja A nya ini menjadi X, sehingga Gx sama dengan, kita gantikan A nya dengan X, 5X. Nah, inilah Gx nya, jadi Gx sama dengan 5X. Ya, tadi ditanya Gx nya, jadi kita dapat atau kita peroleh Gx nya sama dengan 5X. Jadi sekian mengenai fungsi komposisi, ya. Kita
akan kembali ya mengenai fungsi komposisi selanjutnya. Ya, kita akan bahas contoh-contoh berikutnya di pembelajaran selanjutnya. Sekian pembelajaran kita kali ini mengenai fungsi komposisi. Terima kasih.